بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب يا مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا خطايا واسعا يا رب.
فسلام الله نعم المبلوغ وعلى آله وصحبه والتابعين سلمنا والمسلمين إن اليوم سلام برب المؤمنين اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة بنية القبول وتمام كل وصول وممول وعلى نية أن الله تعالى يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمنا في الدين ومؤلف هذا الكتاب أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Masyaallah mata ibtala. Hah? Waqala Baduhum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. وفي السند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع لنا به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله عنه. Qala ba'duhum, sebagian ulama berkata, mata ibtala'ahul mubtala bihi,
ma'a ilmihi bihi wa laysa lahu indahu buddun fa shaumuhu sahihun. Manakala orang yang sedang mubtala bih, mengalami penderitaan, menelan sesuatu di saat puasa, ma'a ilmihi bihi, serta ia tahu itu adalah sesuatu yang beda. Walaysa lahu indahu baddun, dan dia tidak ada upaya untuk menolaknya. Fasaumuhu sahihun, maka puasanya itu menjadi sah. Orang yang memang keadaannya sedang menderita, baik karena penyakit dan lain sebagainya, di mana kondisinya itu sesuatu yang ada di mulutnya, ada sesuatu yang bercampur, air liur bercampur dengan seperti obat. Seperti obat. Dia butuh obat. Kalau nggak kasih obat, ini bahaya. Obat yang ada di mulutnya. Nah, dia lagi tahu-tahu di situ ada air liurnya. Dan dia tidak bisa membedakan, nggak bisa mengelak, melepaskannya. Hingga akhirnya air liurnya bercampur dengan obat tersebut dan tertelanlah. Sebab menelan air liur itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau air liur sudah bercampur dengan sesuatu yang lain, sehingga air liur itu menjadi berwarna dan berasa, maka jelas bila sengaja dan tahu batal puasanya. Tapi bila hal ini dialami oleh orang yang sedang menderita penyakit yang ada di sekitar mulut, taruhlah dia sariawan. Dia menempelkan sesuatu cairan di situ. Ketika menempelkan cairan sesuatu di situ, pasti cairan itu akan mengena air liur yang ada di dalam mulutnya. Ya. Dan dia tahu-tahu menelan air liur yang bercampur dan dia tidak puasa, nggak bisa untuk menolaknya, melepeinya. Maka dalam hal itu puasanya tetap sah. Pada intinya segala sesuatu yang di luar kemampuannya, kalau dia sudah tidak bisa bertahan, maka apapun itu masuk ke dalam tubuhnya tidak membatalkan puasa. Wa bisarfi al-mukhtalitu bi tahirin akhara. Nah, di antara yang tidak membatalkan puasa, ya, dengan menelan air liur yang suci dan murni. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau menelan air liur yang tidak murni, tapi al-mukhtalitu yang bercampur bitahirin akhara dengan sesuatu yang lain. Fayuftiru, maka dapat membatalkan puasa man ibtala ariqan mutaghayyiran bihumratin nahwi tambalin.
air liur yang ditelan ketika puasa, manakala air liur itu murni, maka tidaklah membatalkan puasa. Tapi bagaimana kalau istilah air liur yang murni berganti dengan yang bercampur, ya, dengan sesuatu yang suci. Air liur bercampur dengan sesuatu yang suci. Mukhalid. Fayubtiru. Maka dalam hal ini bisa batal puasanya. Mani betala'a, orang yang menelan riqan mutaghayyiran. Yang menelan air liurnya yang berubah. Bihomroti dengan merah-merah dari seumpama tambal pohonan, jenis pohonan yang berwarna merah. Jadi intinya air liur ketika bercampur sesuatu yang dapat merubah air liur itu warna dan rasa, maka bisa batal. Wa in ta'assara izalatuha, meskipun sulit menghilangkannya. Ya, meskipun sulit menghilangkannya. Kalau sudah bercampur, maka harus hati-hati dan kalau bisa berkumur-kumur dahulu. Au bisibghi khaitin fatalahu bifamihi. Atau bercampur air liurnya berubah dengan dicelap benang yang dipintalnya di mulutnya. Benang kan ada yang luntur tuh. Ya, kalau kita main layangan kan kadang tuh tangan kita pada merah. Wah, luntur tuh. Ya. Kalau benang jahit sih kayaknya nggak luntur dia. Ya. Nah, itu ada benang yang luntur, kita masukin ke dalam mulut. Nah, ya. Maka air liur kita itu jadi berubah warnanya. Lalu kita telan, itu batal. Batal tuh. Wa biman ma'danuhu ma iza kharaja minal fami la ala lisanihi walau ila zahiri syafati thumma raddahu bilisanihi wa betala'ahu au bal khaitan. Dan juga termasuk membatalkan puasa air liur yang orang di dalam perutnya apabila keluar dari mulutnya bukan dari lidahnya, walau ila zahiri syafati, meskipun ke zahir bibirnya, thumma raddahu bilisanihi, lalu ia mengembalikan ke lidahnya, wa batala'ahu, dan ia menelannya. Ya. Nah itu tuh. Sesuatu yang ada di dalam mulut ataupun di dalam kerongkongan, bila mana keluar dari mulutnya, bukan dari lidah tapi dari mulut sampai ke zahir bibir, lalu dia kembalikan lagi ke dalam dan dia telan, itu juga bisa batal. Ya, bisa batal.
au balla khaitan au siwakan biriqihi au bima'in faraddahu ila famihi wa alaihi rutubatun tanfasilu wa batala'aha fayuftiru. Atau ada benang yang ia basahi atau siwak dengan lidah dengan liurnya atau dengan air faraddahu ila famihi lalu ia kembalikan ke mulutnya wa alaihi rutubatun dan di atasnya ada basa-basa tanfasilu yang terpisah wa batala'aha lalu dia nelan fayuftiru maka itu bisa batal. Apapun yang kalau sudah di mulut ya dia keluarkan sampai batas bibir itu ditelan lagi bisa batal. Ya. Apapun yang ada di mulut dia balikin lagi tuh udah sampai batas bibir keluar maka bisa batal. Siwak dia basahin, digosok, digigit, ditelen, itu bisa batal. Siwak dibasahin, digigit, ada air liurnya tuh, ada basahnya, ditelen, hati-hati bisa batal. Kenapa? Karena sumber siwak itu basahnya dari luar, tuh, dimasukin, bisa batal. Iya. Nah, kalau sudah waktu zuhur ke atas. Zuhur ke atas makruh. Kalau ke bawah enggak. Ya, dibuang. Jangan ditelan lagi. Bi khilafi ma law lam yakun al khayti ma yanfasilu li qillati aw li asrihi aw li jafafihi fa innahu la yadurru. Berbeda barang yang jikalau benangnya itu ada sesuatu yang bisa terpisah karena sedikitnya atau diperasnya atau keringnya fa innahu la yadurru maka sungguh itu tidak mengapa. Ka asari ma'il matmadoti seperti bekas air kumur. Itu bekas air kumur kan kalau cuma sedikit. Jadi kalau sesuatu yang dari luar sedikit, ya, nah, sedikit tuh, itu nggak apa-apa. Air habis kumur-kumur kan masih ada rasanya tuh. Lalu kita telan tuh air liur kita, itu nggak apa-apa, karena sedikit. Ya. Wa in amkana majjahu li usri taharruzi anhu. Meskipun dia bisa tuh untuk melepein, untuk ngeluarin tuh, tapi itu sulit. Ya, sulit. Kalau dia harus ngelepein terus, kumur-kumur kan dibuang tuh. Ada kebrasan kagak enak juga nih, gitu rasanya. Padahal kalau dia lepein bisa, tapi kalau begitu terus ntar kebiasaan. Jadi wiswas, akhirnya mau berludah mulu. Nah, udah nggak apa-apa. Fala yukallafu tanshiful fami anhu. Tidak dituntut untuk mengeringkan mulutnya. Jadi nggak dituntut habis kumur-kumur mulutnya nganga. Keringin pakai hair dryer gitu. Biar kering. Ya nggak usah. Ya, nggak usah begitu. Pokoknya kalau udah kumur-kumur ya udah biarin. Itu bekasnya tinggal dikit. Andai kata air liurnya yang bercampur bekas air kumur-kumur itu dimaaf. Karena sulit untuk menjaganya. Jadi nggak harus dikeringin mulutnya. Far'un. Lau baqiya ta'amun baina asnanihi fajara bihi riquhu bi tab'ihi la bi qasdihi lam yuftir in ajaza an tamyizihi ya wa majjihi. Seandainya ada sisa makanan di antara giginya lalu air liur itu mengalir dengan tabiatnya. Yang namanya air liur pasti ngalir ke sela-sela gigi, ada tuh ya. Ngalir tuh. Labi qasdi enggak disengaja dikumpulin, air liur dikotok dikumur-kumur enggak. Dengan sengaja jalan tuh air liur. Maka dalam hal itu
Ya. Lam yuftir, enggak batal puasanya. In ajaza, jika ia tidak mampu membedakan. Tuh ya, dan melepeinnya. Jadi andai kata ada sisa makanan, air liur biasa, suka ketelan, emang nggak bisa bedain tuh. Tuh, yang nggak bisa bedain, itu nggak batal, nggak batal. Wa in taraka takhallula lailan ma'a ilmi bi baqaihi wa bi jaryani riqihi bi naharan. Meskipun dia nggak menyela-nyelakan gigi semalam dan dia tahu pasti ini kalau nggak disela-selain model gigi kita udah pada renggang. Giliran makan dikit aja. Ya, gitu. Orang-orang kan biasanya nyempil kalau makan daging. Ini makan tahu masih nyempil juga. Tuh ya. Gigi udah pada renggang semua. Gitu. Dikit-dikit nyempil gitu. Ya. Enggak, kita yang enggak sela-selain tuh giginya. Ini pasti bakal ada. Wabijaryani riqih bin auran, dan ketika siang pastinya air liur bakal jalan. Nah, ya. Andai kata dia tidak bisa membedakan hal itu, maka tidak batal. Li'annahu innama yukhatabu bihima in qadara 'alaihima hala shaum. Karena yang dituntut adalah kalau dia mampu atas keduanya ketika puasa. Kalau dia mampu membedakan bahwa ini adalah sesuatu yang beda dengan air liur dan ini adalah sesuatu makanan yang tersisa baru. Tapi kalau dia nggak mampu ya sudah gitu. Jadi nggak taunya berasanya pas nelen air liur kayak ada ganjil-ganjil di sini. Kayak makanan satu telan ini. Ah, ya itu dia nggak bisa bedain tuh. Maka nggak batal. Lakin yuta'akadu takhallulu ba'da tasahuri. Akan tetapi kita ditekankan untuk menyela-nyelakan setelah sahur. Jadi kalau habis makan biasanya itu diutamakan nyela-nyelain gigi dulu tuh, sela-selain kalau habis nyaur. Ketika sahur tuh, setelah nyaur sela-selain tuh. Kalau enggak minimal gosok gigi atau kumur-kumur. Supaya benar-benar enggak ada sisa-sisa yang makanan yang nempel di gigi. Amma izalam ya'jiz awi betala'ahu qasdan fa innahu muftirun jazman. Kalau dia mampu dan dia telan sengaja, ya batal puasanya. Dia bisa beda. Lagi ini kayaknya ada yang nyempil gitu, keluar gitu tuh. Dia telan aja, lumayan nih telan ah. Ya, lumayan dia telan aja, gelek aja, batal itu. Karena dia bisa buang tuh, dia bisa lepein. Tuh. Kalau sengaja-ngaja dan dia bisa bedain, itu bisa batal. Wa qawlu ba'dihim yajibu ghaslu fami mimma akala lailan wa illa aftara. Raddahu syekhuna. Ada ulama mengatakan wajib mencuci mulutnya dari sesuatu yang ia makan di malam hari. Kalau enggak bisa batal. Itu ditolak pendapatnya. Ada pendapat ulama, kalau makan di malam hari, maka wajib mulutnya dicuci. Malam-malam. Kalau nggak dicuci, bisa batal puasanya. Ada yang bilang gitu. Bisa batal puasanya. Itu ditolak. Syekh Hajar. Orang yang seperti itu, pendapatnya ditolak. Artinya nggak batal. Nggak harus. Andai kata dia nggak cuci mulut juga, nggak apa-apa. Tetap puasanya sah. Wala yuftiru bisabaqi ma'in jaufa mughtasilin an nahwi janabatin kahaidin wa nifasin. Iza kanal ikhtisal bilal gimasin fil ma'i. Enggak batal puasa dengan kemasukan air di rongga tubuh orang yang mandi karena janabah seperti haid dan nifas. Iza kana apabila mandinya bilan gimasin fil ma'
bukan menyelam di dalam air. Orang kalau mandi janabah, masuk air ke dalam telinga, itu nggak batal. Kalau mandi janabah. Mandi janabah, bukan mandi siang, mandi sore, mandi pagi. Kalau mandi janabah, wajib meratakan seluruh tubuh. Sehingga ketika mandi lagi puasa, masuk air ke telinga, maka tidak batal. Kenapa? Karena kita dituntut untuk meratakan mandinya seluruh anggota tubuh. Andai kata kemasukan, bukan disengaja memasukkannya, maka tidak batal. Ya. Tapi kalau mandi biasa, batal kalau kemasukan. Mandi sore biasa tuh pagi, guyur, kemasukan, batal. Karena tidak dituntut. Dan juga mandi wajibnya bilan gimasin filma. Enggak nyelam di dalam air. Mandinya kagak nyelam di dalam air. Kalau mandi nyelam di dalam air, bisa batal lah kalau kemasukan. Ya, kan mandi wajib. Memang, tapi mandi wajib kan nggak kudu nyelam di dalam air. Kan bisa. Gitu. Nggak harus nyelam. Walau ghassala uzunaihi fil janabati fasabaqal ma'u min ihdahuma li jawfi lam yuftir. Kalau dia membasuh dua telinganya di saat janabah, lalu air masuk ke salah satu keduanya ke rongganya, nggak batal. Begitu taruh air masuk, dia nih belum kena air nih, maka diginiin, kemasukan, nggak batal. Wa in amkanau imalatu ra'sihi awil ghaslu qabla al-fajr, meskipun dia bisa tuh ketika itu dia miringin kepalanya tuh ya, supaya enggak kena ini, dimiringin tuh. Tapi tetap ya, hal itu tidak dituntut. Atau dia bisa mandinya sebelum subuh. Mandi janabahnya bisa dong sebelum subuh. Nah, maka dalam hal itu tidak apa-apa juga. Antar aja dah mandinya. Ya, kalau ada waktu subuh gitu. Nah, maka dalam hal itu mandi dia, kemasukan nggak batal. Nggak batal. Kama idza subiqal ma'u ila dakhili lil mubalaghati fi ghaslil famil mutanajjisi liwujubiha. Sebagaimana kemasukan air ke dalam tubuh kita lil mubalaghah, karena berlebihan ketika membasuh mulut yang bernajis. Tuh, karena wajibnya. Mulut kita najis. Tuh ya, mulut kita najis. Contohnya kita nggak tahu tuh yang kita makan ternyata itu bangke. Kalau bangke kan najis. Tuh. Dia mau udah asik makan ayam. Makan tuh. Tuh ya. Ada yang bilang, lu ayam dari mana? Itu yang di pojokan piring. Ayam bangke lagi sengaja dipisahin, lu makan juga. Nah, ya. Ayam bangke, bangke. Nah, makan najis dong nih. Nah, udah. Mau ngomong dia bersihin tuh. Tuh ya. Dia kumur-kumur tuh. Kemasukan. Tuh ya. Nah, itu nggak batal. Kenapa? Karena wajib membersihkan najis di dalam mulut. Tuh.
Bi khilafi ma idza tasala munghamisan. Itu ya. Fasubiqal ma'u ila batin uzuni awil anfi fa innahu yuftir. Beda kalau dia mandi nyelam. Kalau dia mandi nyelam ya. Lalu air itu masuk ke dalam telinga atau hidung maka bisa batal. Kalau nyelam air masuk ke dalam telinga atau hidung bisa batal. Walau fil ghuslil wajibi meskipun mandi wajib. Likarahatil ingimas karena makruhnya kalau mandi dengan cara berendam, berenang, nyilam ketika puasa. Makruh. Kita kalau lagi mandi, lagi puasa, mandi nyilam. Itu ya, makruh. Kalau cara kita, kalau puasa berenang makruh. Ya, puasa berenang makruh. Kalau berenangnya itu sampai nyilam kepala. Kalau berenangnya cuma ngepak-ngepak doang di situ, nah itu enggak. Tapi kalau berenang sampai nyilam lagi puasa makruh. Ya, hukumnya. Meskipun mandi wajib makruh. Kasabaqi ma'il matmul badati bil mubalaghati ila jawfi ma'atazakkurihi li shaumi wa ilmihi bi adami masyru'iyatiha. Seperti kemasukan air kumur-kumur dengan mubalaghah ke dalam rongga serta ingatnya ia lagi puasa dan tahu itu tidak disyariatkan. Kayak kita kumur-kumur, ya sampai mubalaghah gituin. Memang sunnah ketika kumur mubalaghah. Gituin tuh, ya. Tapi ketika puasa nggak dianjurkan, nggak disyariatkan. Ketika itu dia melakukan, atau ketelan airnya bisa batal. Ya, itu tuh. Lagi wudhu, kumur-kumur, mubalaghah, ya, berlebihan di dalam kumur-kumur itu memang dianjurkan. Abdi kumur, oh, gitu tuh, ya, itu dianjurkan. Tapi ketika puasa itu tidak dianjurkan, nggak disyariatkan. Andai kata dia melakukan itu, tahu-tahu ketelan airnya, maka bisa batal lah puasanya. Walaupun nggak sengaja. Bikhilafihi bimuwala bila mubalaghatin. Kecuali kalau dia nggak mubalaghah, kumur-kumur biasa. Tahu-tahu ketelan, itu nggak batal. Karena disyariatkan. Wa kharaja biqauli annahu janabatin al-ghuslul masnunu. Keluar dengan ucapanku mandi janabah yang tidak membatalkan puasa manakala kemasukan air oleh mandi yang sunnah. Mandi sunnah kalau kemasukan air bisa batal. Wa ghuslut tabarrudi mandi untuk ya mendinginkan badan itu juga bisa batal. Fayuftiru bisabqi ma'in fihi maka dapat batal puasanya dengan kemasukan air ke dalam mulut walau bilan gimasin meskipun dia tidak tenggelam. Kalau mandi sunnah, mandi biar adem itu bisa batal kalau air masuk ke dalam telinga atau hidung bisa batal. Kenapa? Karena itu tidak dituntut untuk mandinya, untuk meratakan. Tsumma qala furu'un yajuzu lis-shaimi wallahu a'lam bis-shawab. La haula wala quwwata illa billah.
La haula wala quwwata. La haula wala quwwata. Allahu akbar. La ilaha illallah. Bacaannya wa ammal hubbu ya fillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal hubbu fillahi. Adapun cinta kepada Allah, wa huwa min asyrafil maqamati wa arfa'iha. Itu merupakan makom yang mulia dan tertinggi. Ya. Cinta kepada Allah itu merupakan kedudukan yang mulia dan sangat tinggi. Ya. Jadi kalau kita mencintai Allah itu merupakan kedudukan yang sangat mulia dan tinggi. Kenapa itu dianggap kedudukan yang sangat mulia dan sangat tinggi? Karena hal itu adalah sesuatu yang memang membuat Allah menjadi ridho. Allah jadi cinta kepada hambanya yang memang benar-benar dia cinta kepadanya. Maka itu dianggap suatu kedudukan yang tinggi. Kayak kita. Kalau ada orang yang cinta yang dengan kita, pasti kita yang dicintainya ini, yang disukai ini, akan suka juga dengan orang tersebut. Ya. Dari sekian banyaknya orang nggak peduli, nggak cinta kepada kita, tapi ada orang yang peduli dan cinta kepada kita, maka kita anggap ini dia. Ternyata dia punya perhatian dan dia ada kepedulian kepada saya. Timbul rasa cinta. Nah bagi Allah pun begitu juga. Ketika kita cinta kepada Allah, Allah jadikan itu tempat yang tertinggi. Karena inilah hambaku. Di antara yang lain gak cinta kepada Allah, tapi ini hambaku cinta kepada Allah. Makanya Allah Ta'ala katakan, wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Ya. Orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Kunci timbulnya rasa cinta setelah kita mengenal dan beriman kepada Allah. Rasa cinta tidak akan timbul bila mana tidak ada keimanan. Kalau sudah ada keimanan, baru timbul rasa cinta. Ya. Jadi beriman dulu, percaya dulu, baru ada rasa cinta. Kenal dulu, baru ada rasa cinta. Kayak ada orang nawarin, tuh ya, lu mau gak gue jodohin sama orang semper? Mau gue jodohin sama orang semper? Dia belum kenal, gitu ya. Gitu belum kenal. Mau lagi
pengen banget ini. Gak ada yang maunya. Ente nawarin mau join sama orang semper. Aneh sih mau banget dah. Bagaimana mungkin ente punya rasa cinta mau kalau ente belum kenal, gitu ya. Ente belum kenal, ntar giliran dihadapin, lah kok orangnya begini, lah katanya lu mau orang semper. Tuh, kenalin dulu sesuatu. Kalau udah kenal, baru timbul rasa cinta. Udah kenal. Kalau belum kenal apa, belum nggak akan hadir rasa suka. Kenal dulu. Kepada Allah pun begitu, rasa cinta akan hadir kalau dia sudah kenal Allah Ta'ala. Tuh, ya. Begitu juga cinta kepada Nabi. Cinta, kita cinta kepada Rasul. Sudah kenal belum Rasul? Sudah kenal belum sifat-sifatnya? Sudah kenal belum akhlak-akhlaknya? Gitu. Kalau dia ngaku cinta, tapi kalau dia belum kenal, cinta itu kan sesuatu yang tertanam di dalam hati. Akan keluar bila mana dia sudah kenal. Kalau dia belum kenal, bagaimana mau dia dianggap cinta? Makanya berapa banyak orang yang cinta kepada Rasul, tapi cuma di mulut doang dalam mengamalkan sunnahnya, dia nggak dikerjain. Katanya cinta Nabi, kok sunnah-sunnahnya nggak dijalanin, kok perintahnya nggak dikerjain. Katanya cinta, karena cintanya hanya di mulut saja, nggak sampai di hati. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena dia belum kenal bagaimana sifat-sifat Rasul. Tuh. Begitu juga kepada Allah. Kalau kita sudah kenal sifat-sifat Allah, maka rasa cinta itu akan hadir di situ. Begitu juga kepada seorang wanita pilihan. Kalau kita sudah kenal bagaimana sosok wanita itu, maka kita pasti hadir rasa cinta. Wah, saya mau yang ini. Ya, saya mau yang ini. Begitu juga ketika kita melihat makanan. Ketika makanan dari sekian banyaknya makanan, kita akan menjadi suka dengan makanan kalau kita sudah tahu ini makanan ini yang enak rasanya. Saya suka yang ini. Kenapa? Karena sudah tahu kecondongan kepada sesuatu akan hadir kalau sudah tertanam pengenalan kepada sesuatu itu. Makanya kata Allah, wallazina amanu asyaddu hubbillah. Orang yang beriman pasti kalau dia sudah benar-benar beriman, kecintaannya kepada Allah sangatlah tinggi. Wa qala ta'ala wa sawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Allah pun berkata kelak akan ada satu kaum di mana mereka Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Kelak nanti akan ada satu kaum dia Allah cinta kepada kaum itu dan kaum itu pun cinta kepada Allah. Wa qala alaihi salatu wasalam, Nabi bersabda, salah satu man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara yang siapa mendapatkan dari ketiga perkara itu, maka ia akan mendapatkan manisnya iman. Tuh. Ya. An yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Agar Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari selain keduanya. Tuh. Kalau dia sudah menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai, itu tandanya dia sudah mendapatkan manisnya iman. Manisnya iman akan dia dapati manakala ya, Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada lainnya. Ya. Kalau dia masih mencintai selain Allah, maka tandanya orang itu belum mendapatkan manisnya iman. Jadi kalau masih mengutamakan selain Allah, menghadap Allah ketika sholatnya, menghadap Allah ketika jamaahnya, menghadap Allah ketika qiyamul lailnya, itu yang dia utamakan, membaca kalamnya, itu yang ia utamakan dibandingkan yang lain. Itu tandanya dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibanding yang lain. Tapi kalau masih mengutamakan yang lain, padahal saatnya akan bermunajat menghadap Allah di saat
waktunya panggilan azan, dan ada saatnya dia harus bermunajat, berduaan di malam hari bersama Allah, tapi dia lebih mengutamakan tidur, itu tandanya masih mengutamakan selain Allah. Bagaimana dia akan mendapatkan manisnya iman? Tuh. Jadi untuk membentuk manisnya iman, jadikanlah Allah dan Rasul sesuatu yang harus dia lebih cintai dibandingkan yang lain. Ingat, cinta itu bukan di mulut, tapi cinta itu ada di dalam hati. Dan luapan hati itu akan menjadi bagus, berpengaruh dengan gerakan tubuh kita. Ya, makanya ini orang benar-benar cinta Allah dan cinta Rasul enggak? Itu kelihatan. Kalau dalam kesehariannya dia lebih condong kepada Allah, dia lebih condong kepada Rasul dalam gerak-gerak tubuhnya. Ya. Nah, ketahuan, berarti itulah tanda orang yang cinta. Karena dikatakan bahwa cinta sejati itu ada 3. An yarda kalama habibihi ala kalami ghairi. Itu ya. Dia lebih an yakhtara kalama habibi ala kalami ghairihi. Dia lebih memilih ucapan kekasihnya dibandingkan ucapan yang lain. Tuh, ya. Wa an yarda mujalasata habibi ala mujalasati ghairi. Dan dia lebih senang untuk bercengkrama, ngobrol ya dengan kekasihnya dibandingkan yang lain. Dan dia lebih condong ke ridho habibi ala ridha ghairi. Kesenangan kekasihnya dibandingkan yang lain. Apa yang menjadi kesenangan kekasihnya, dia pilih. Itu bukti kecintaan. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, "Ahibbullaha lima yaghzukum bihi min ni'ami wa ahibbuni bihubbillah." Nabi bersabda, "Cintailah Allah karena Allah telah memberikan nikmat-nikmatnya kepadamu, dan cintailah aku dengan mencintai Allah." Tuh, nyambung tuh. Kata Nabi, cintailah Allah. Kenapa kita harus mencintai Allah? Kata Habib Abdullah di dalam Risalah Mu'awanah itu dikatakan, al-hubbu imma bihusulin nawal wa fudulil kamal. Cinta itu terkadang datang karena ya usulun nawal bi fudulil kamal. Ada nilai lebih dibandingkan yang lain dan ada sesuatu yang ia dapati, yang ia cari-cari. Itu rasa cinta. Kenapa kok saya jadi cinta? Karena saya telah mendapatkan inilah yang lebih dibandingkan yang lain. Kenapa timbul rasa cinta? Karena apa yang saya cari ternyata ada di sini. Inilah yang saya cari. Timbul rasa cinta di situ. Makanya kata Nabi, cintailah Allah. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan nikmatnya kepada kita. Iya. Orang kalau sudah banyak memberi nikmat kepada kita, masa iya sih kita kagak sayang, nggak cinta? Pastinya cinta. Nah, Allah yang lebih segala-galanya udah ngasih macam nikmat kepada kita. Iya. Jadi bagaimana menghadirkan rasa cinta itu? Renungkanlah pemberian Allah yang Allah banyak berikan nikmatnya kepada kita. Berapa banyak nikmat yang Allah kasih kepada kita? Sehatnya, penglihatannya, pendengarannya, napasnya. Itu udah banyak banget Allah kasih nikmat kepada kita. Masa iya nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita nggak ada rasa cinta juga sama Allah? Tuh. Kemana? Giliran yang lain ente bisa cinta. Sama yang lain ente bisa suka, bisa cinta. Kenapa? Karena saya suka dengan ini. Kenapa? Karena ternyata di sini pilihan saya yang saya dapatkan. Tuh. Jadi suka. Kenapa? Karena dia telah memberikan segala-gala apa yang saya dapatkan, yang saya inginkan ada di sini. Maka saya suka dengan yang ini. Tuh, ya. Beli mobil aja begitu.
Beli motor begitu. Mau milih, mau nggak dibeliin motor bebek, ya. Motor bebek tahun 76 umpamanya. Ditawarin mau ini atau ya, motor yang zaman sekarang. Gitu. Kalau motor bebek kan pakai nyelak dulu, apalagi motor Vespa yang zaman dulu. Ya. Yang kalau jelepat itu pedalnya. Gitu ya. Pasti kita milih, saya motor yang ini aja. Loh kenapa? Bab ini tinggal pencet doang langsung bunyi. Nggak pakai repot-repot lagi. Karena motor ini memberikan harapan-harapan saya. Berarti menunjukkan bahwa saya suka yang ini. Tuh. Nah, ya, itu aja kita condong suka. Kadang sampai dilap-lapin semuanya. Ini cakep nih, bodinya cakep nih semuanya. Dilap-lapin, diperhatiin. Kalau barang saja kita mau sampai begitu, lah Allah lebih dari itu. Kenapa nggak ada rasa cinta kepada Allah? Gitu, ya. Dan untuk membuktikan cinta Allah, wa ahibbuni kata Nabi. Cintailah aku kata Nabi. Kalau kau memang cinta kepadaku, bihubbillah dengan cintamu kepada Allah. Kalau kau ingin cinta kepadaku, buktikan kecintaanmu kepada Allah. Baru orang-orang yang aku cinta Rasulullah ini, buktikan bagaimana kecintaanmu kepada Allah. Buktikan bagaimana sholatmu. Buktikan bagaimana amal ibadahmu. Kalau kau lakukan itu, tanda kau cinta kepada Rasulullah. Kalau kau cuma mengatakan aku cinta, sementara dia tidak cinta kepada Allah, nggak ada artinya semua. Ya. Wa ma'nal hubbi lillahi ta'ala mailun wa ta'alluqun wa ta'alluhun yajiduhul abdu fi qalbi ila zalikal janabil aqdasir rafi'i mashuban binihayati taqdisi wa tanzih wa ghayati ta'zimi wal haibati lillahi ta'ala la yukhalitu syai'un min khawatir tashbih wa la yumazijuhu syai'un min awhami takyif ta'ala Allah an zalika 'uluwan kabira. Makna dari cinta kepada Allah adalah ada kecondongan, ketergantungan dan penghambaan kepada Allah. Tuh orang yang namanya cinta itu tuh condong, bergantung dan menghambakan diri. Itu orang cinta. Ya. Ada kecondongan hati, bergantung dia sebut-sebut. Ta'aluhun, dia mengabdikan dirinya. Itu tanda orang cinta. Yajidul abdu, seorang hamba akan dapatkan itu di dalam hatinya. Ila zalikal janabil aqdas, kepada zat yang maha suci, yang tinggi, mashuban binihayati taqdis, yang disertai dengan pensucian yang sangat besar. Wa ghayati ta'zim, dan sangat agung. Wal haibati lillahi ta'ala, ya, dan rasa haibat takutnya kepada Allah. Tuh ya. Jadi ketika dia punya bergantung condong kepada Allah, dia akan dapatkan ya, kecondongan kepada zat yang maha tinggi. Ya. La yukhalitu sya'un min khawatir tasbih. Enggak akan bercampur dengan tasbih. Ya, penyerupaan, kekhawatiran yang sangat menyerupai. Wala yumaziju sya'un min awhamit taqib. Dan enggak akan bercampur dengan sesuatu yang menjadi dugaan-dugaan. Ta'ala Allah an zalika 'uluwan kabira. Maha suci Allah dari segala-galanya. Ya, artinya yang namanya kecintaan itu adalah satu kecondongan, ketergantungan, dan menghambakan diri kepada zat yang dicintai. Yang kesemuanya itu didapat di dalam hati seorang hamba. Tsumma qala nabbahna ala hadza wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina wa zidna 'ilman.
نافعا. الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من أهوال برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب